Baik, adik-adik, kita lanjutkan ke latihan soal. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Seseorang mendengarkan kembali suaranya sebagai gema dari sebuah tebing setelah waktu 4 detik. Apabila gama adalah perbandingan panas jenis udara pada tekanan dan suhu konstan, kemudian orang tersebut mengetahui bahwa suhu saat itu adalah T Kelvin dan massa molekul relatif udara adalah M. Maka orang tersebut dapat menentukan jarak tebing menurut persamaan. Kita bisa gunakan rumus untuk bunyi pantul, yaitu S sama dengan V dikalikan T dibagi dengan 2. Diketahui waktu tempuhnya adalah 4 detik, kemudian cepat, rambat, bunyi di udara bisa kita cari menggunakan akar gamma RT dibagi dengan M. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti akar gamma RT dibagi dengan M, dikalikan T-nya adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah S sama dengan 2 akar gamma RT dibagi dengan M. Opsi yang sesuai adalah yang B. Kemudian latihan soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2018. Suatu gelombang bunyi memiliki panjang gelombang 1,5 meter dan cepat rambatnya 330 meter per second. Di antara pernyataan berikut, manakah yang benar? Yang pertama, apakah frekuensi bunyi adalah 222 Hz? Kita cari frekuensi bunyi menggunakan rumus V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Diketahui bahwa lambda 1,5 meter, kemudian V-nya adalah 330 meter per second. Tinggal kita masukkan di sini 330 sama dengan 1,5 dikalikan F. F sama dengan 220 Hz. Berarti pernyataan yang pertama tidak sesuai atau salah. Kemudian yang kedua, apakah bunyi tersebut termasuk golongan ultrasonik? Kemudian yang ketiga, bunyi tersebut termasuk golongan infrasonik. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang 3 golongan bunyi, yaitu ada yang disebut infrasonik. Ini adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Kemudian yang kedua, audiosonik. Audiosonik yaitu antara 20 hingga 20.000 Hz. Yang terakhir, namanya adalah ultrasonik. Nilainya lebih besar daripada 20.000 Hz. Jadi, bunyi dengan frekuensi 220 Hz ini termasuk ke dalam golongan audiosonik. Nah, dari ketiga golongan jenis bunyi ini, yang bisa didengar oleh manusia adalah tipe audiosonik. Oke ya, ini hanya bisa ini adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kalau infrasonik dan ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia, namun bisa didengar oleh hewan tertentu. Jadi pernyataan kedua dan ketiga ini salah. Hanya pernyataan 4 yang benar, berarti kita pilih opsi yang D. Latihan soal ketiga dari UGM tahun 2017. Pada dawai piano dengan panjang L dan massanya M, besar tegangan pada dawai agar menghasilkan frekuensi nada atas pertama sebesar F adalah. Oke, adik-adik, kalau ingin mencari frekuensi nada atas pertama atau F1, kita bisa gunakan persamaan V per 2L, kemudian di bagian depan ini kita tambahkan angka 2. Ya, kita langsung gunakan trik praktis saja. Oke, jadi ini ada angka 1, berarti setelah angka 1 nanti ada 2. Seperti itu. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah besar tegangan dawai. Tegangan dawai ini hubungannya adalah dengan cepat rambat. V itu bisa dicari menggunakan akar film. Ini adalah hasil dari percobaan Melde. Kita gabungkan rumusnya menjadi F sama dengan 2-nya dicoret terlebih dahulu, berarti tinggal V
V-nya ini adalah akar film FL per M dibagi dengan L. Ya, karena di L-nya di bawah, saya pindah di atas. Jadi nulisnya seperti ini. Kalau dibagi, ini sama saja notasinya. Oke, ini kan L per 1, berarti dibalik. Jadi 1 per L. Kemudian kedua ruas saya kuadratkan menjadi F kuadrat sama dengan FL dibagi M dikalikan dengan 1/L kuadrat. L-nya dicoret seperti ini. Nah, berarti F sama dengan M, L dikalikan dengan F kuadrat. Opsi yang sesuai adalah B. Selanjutnya, latihan soal yang keempat dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah pipa organa tertutup. Ingat ya, Dek ya, ini adalah pipa organa tertutup. Nanti perbandingan yang akan kita gunakan adalah kelipatan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Menghasilkan nada dasar. Jadi ini adalah F0 sama dengan 150 Hz. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan pipa organa? Yang pertama, ditanyakan frekuensi nada atas pertama atau F1. Yang kedua, frekuensi nada atas kedua, berarti ini adalah F2. Yang ketiga, frekuensi nada atas ketiga, berarti F3. Kemudian, frekuensi nada atas kelima, berarti F5. Kita gunakan perbandingan saja agar lebih cepat, yaitu pertama-tama kalau kita cari F1 ya, berarti pakainya F0 banding F1, perbandingannya adalah 1/3. F0-nya adalah 150 per F1 sama dengan 1/3, berarti F1 sama dengan 450 Hz. Oke, pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita cari nada atas kedua. Berarti pakainya F1 per F2 sama dengan 3/5. 450 per F2 sama dengan 3/5. Berarti F2 sama dengan 750 Hz. Ini juga benar. Pernyataan yang ketiga, kita cari F3, kita gunakan F3 per F2. Berarti sama dengan 7/5. F3-nya adalah yang dicari. Kemudian F2-nya adalah 750 sama dengan 7/5, hasilnya sama dengan 1050 Hz. Yang terakhir, yang ditanyakan adalah frekuensi nada atas kelima atau F5. Jadi ketika di sini F3 pembandingnya adalah 7, maka untuk F4 pembandingnya adalah 9 dan F5 pembandingnya adalah 11. Jadi perbandingan antara F5 per F3 sama dengan 11/7. Kita masukkan F3-nya di sini diketahui 1050 sama dengan 11/7. Besarnya, maaf, ini sebenarnya F5 ya. F5 sama dengan 1650 Hz. Jadi pernyataan keempat ini salah dan hanya pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. Opsi yang sesuai adalah A. Latihan soal yang kelima dari UGM tahun 2018. Dua buah senar gitar yang panjangnya sama, gaya tegangan padanya sama, tetapi massa totalnya berbeda. Mengalami peristiwa resonansi bila senar pertama bergetar pada nada dasarnya, sedangkan senar kedua bergetar pada nada tingkat pertamanya. Rasio massa senar yang pertama terhadap senar yang kedua adalah. Jadi di sini diketahui L1 sama dengan L2, kemudian F1 sama dengan F2. Pada kedua senar terjadi peristiwa resonansi. Arti dari resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Kemudian pada peristiwa resonansi, frekuensi antara kedua benda ini sama besar. Berarti bisa disimpulkan frekuensi pada senar yang pertama, di mana pada senar yang pertama ini terjadi nada dasar.
akan sama dengan frekuensi pada senario yang kedua, di mana senario yang kedua terjadi nada tingkat pertama seperti ini. Ini senario yang pertama, sedangkan yang ini adalah senario yang kedua. Yang ditanyakan adalah perbandingan M1 dengan M2. Untuk mencari frekuensi pada nada dasar kita gunakan V per 2L. Nah, untuk yang nada tingkat pertama berarti V ini 2L. Jadi nanti ini salah satu ini 2, kita tambahkan angka 2. Diketahui panjangnya sama, berarti panjangnya saya coret. Kemudian angka 2-nya saya coret juga. Tinggal di sini V1 per 2 sama dengan V2. Jadi saya pindah ya angka 2-nya, beri nanti V1 sama dengan 2 V2. Untuk mencari V kita gunakan akar film, yaitu akar F gaya tegangan, L panjang, kemudian M-nya adalah massa. Sama dengan 2 akar F2 dikalikan L2 per M2. Diketahui gaya tegangannya sama, panjangnya juga sama. Kemudian kedua ruas saya kuadratkan terlebih dahulu. Oke, menjadi 1/4 M1 sama dengan 2 kuadrat adalah 4 dikalikan dengan 1/4 M2. Perbandingan antara M1 per M2 ini tinggal saya pindah ruas. 1/4 sama dengan M1 per M2. Hasilnya adalah 1/4. Opsi yang sesuai adalah yang D. Selanjutnya latihan soal yang ke-6 dari SBMPTN tahun 2018. Sutas dawai terikat pada kedua ujungnya. Salah satu frekuensi resonansinya adalah 300 Hz dan frekuensi resonansi berikutnya adalah 350 Hz. Pernyataan yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama ditanyakan frekuensi nada resonansi pertama. Resonansi pertama ini berarti maksudnya adalah F0 atau nada dasar. Pembandingnya adalah 1. Kemudian yang kedua, frekuensi nada resonansi kedua. Resonansi kedua berarti nada atas pertama kita sebut saja F1, pembandingnya adalah 2. Yang ketiga, frekuensi nada resonansi ketiga berarti F2 atau nada atas kedua, pembandingnya adalah 3. Yang terakhir, frekuensi nada resonansi kelima. Resonansi kelima berarti F4, nada atas keempat, pembandingnya adalah 5. Oke, jadi tadi diketahui ada Fn adalah 300. Kemudian frekuensi berikutnya sebut saja N plus 1 ya. Di sini adalah 350. Perbandingannya adalah 6/7. Karena ini dawai, maka perbandingannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Nah, untuk yang pembandingnya 1, ini adalah nada dasar atau resonansi pertama. Pembandingnya 2, ini adalah F1 atau disebut dengan resonansi kedua. Kemudian pembandingnya 3 berarti F2, resonansi ketiga atau nada atas kedua, dan seterusnya. Ini berarti F3, ini berarti F4, F5 dan F6. Diketahui di sini 6/7 nilainya adalah 300 ya, 300. Kemudian F6-nya di sini adalah 350. Nah, ini tinggal kita urutkan saja, Dek. Berarti nanti di sini 300 dibagi 6 dikalikan 5 berarti 250. Seterusnya di sini berarti dikurangi 50, 200. Terus 150, terus 100 dan 50. Seperti itu. Berarti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi, frekuensi nada resonansi pertama adalah 50. Pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua, resonansi keduanya adalah 100. Ya, benar. Resonansi ketiga berarti di sini juga salah.
ya. Resonansi kelima, kita lihat resonansi kelima nilainya adalah 250. Benar. Ya. Jadi, pernyataan yang benar hanya 2 dan 4 saja, kita pilih opsi yang C. Latihan soal ke-7 dari SBMPTN tahun 2018. Pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama yang sama tinggi dengan frekuensi nada dasar pipa organa terbuka B. Jadi yang pertama adalah nada atas pertama, yang kedua adalah nada dasar. Jika panjang pipa B adalah 20 dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340, manakah pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, ditanyakan panjang kolom udara untuk pipa organa tertutup A. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, frekuensi pada pipa A terjadi nada atas pertama, berarti F1. Itu sama dengan frekuensi nada dasar pada pipa yang kedua atau pipa B. Oke, untuk pipa organa tertutup, F1-nya berarti kita gunakan persamaan. Dasarnya adalah V per 4L. Kemudian karena kalau nada dasar itu yang di depan kan angka 1. Nah, karena di sini nada atas pertama berarti bilangan ganjil kedua berarti 3. Selanjutnya untuk pipa organa terbuka, nada dasarnya kita cari menggunakan V per 2L. V-nya cepat lambat bunyi di udara ini sama, berarti tinggal kita coret V-nya. Kemudian ini saya sederhanakan seperti ini. Ini berarti dapat 2. Kemudian kita masukkan 3 per 2, LA-nya yang ditanyakan, LB-nya adalah 20. Kesimpulannya, LA sama dengan 30 cm. Pernyataan yang pertama benar. Kemudian, yang kedua, frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka A. Kita cari menggunakan pada pipa organa tertutup, berarti F1 sama dengan tadi 3V per 4LA. Berarti sama dengan 3, V-nya adalah 340 dibagi dengan 4, LA-nya adalah 30. Oh iya, ini 30-nya masih dalam senti, maka saya bagi dengan 100 agar jadi meter. Ya, jadi nanti sama dengan 3 dikalikan 340 dibagi 4 dikalikan dengan 0,3. Hasilnya adalah 850 Hz. Seperti ini. Berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian yang ketiga, panjang gelombang nada dasar pada pipa organa B adalah 40 cm. Oke, adik-adik ingat-ingat lagi pada saat pipa organa terbuka terjadi nada dasar, maka bentuk gelombang yang terdapat pada pipa adalah demikian. Nah, ini sama dengan setengah lambda. Jadi panjang untuk dari ujung ini ada puncak, ini ada lembah. Ini terjadi seperempat gelombang tambah seperempat lagi, jadi total semuanya adalah setengah lambda. Itu sama dengan panjang pipa di sini. Diketahui panjang pipa organa B yang terbuka di sini adalah 20. Ya, 20 sama dengan setengah lambda, berarti lambda sama dengan 40 cm. Pernyataan yang ketiga ini juga benar. Terakhir, yang keempat, frekuensi nada atas pertama pipa organa B. Yang keempat, kita gunakan rumus F1, B sama dengan rumus dasarnya di sini adalah V per 2L. Nah, karena yang ditanyakan F1 berarti yang di depan ini adalah angka 2. Habis 1 kan 2. Jadi tinggal kita masukkan 2 dikalikan 340 per 2. LB-nya tadi adalah 20 cm atau 0,2. Setelah kita hitung, maka hasilnya adalah 1700 Hz. Oke, jadi pernyataan keempat ini salah. Hanya pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar, berarti kita pilih opsi yang A.
Latihan soal ke-8 dari UM Undip tahun 2018. Sebuah gelombang bunyi mempunyai amplitudo 2, satuan SI, terukur oleh detektor pada jarak 100 meter dari sumber bunyinya. Bila amplitudo gelombang dinaikkan menjadi 4 satuan SI, namun jarak detektor digeser menjauh menjadi 1 km. Maka perbandingan intensitas bunyi mula-mula terhadap intensitas yang terakhir adalah. Jadi di sini amplitudo yang pertama adalah 2 meter karena satuan dari amplitudo berdasarkan standar internasional adalah meter. Kemudian A2-nya adalah 4 meter. Jarak dengan sumbernya awalnya adalah 100 meter, kemudian menjadi 1 km atau 1000 meter. Yang ditanyakan perbandingan intensitas mula-mula terhadap intensitas akhir. Untuk mencari intensitas, adik-adik gunakan persamaan P dibagi dengan 4pi R kuadrat. Kemudian P ini adalah perbandingan antara energi dibagi dengan waktu. Energi di sini bisa kita ambilkan dari rumus energi mekanik atau energi total pada bab GHS. Kenapa kok GHS? Karena bunyi ini biasanya akan ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Bergetar atau bisa disebut dengan gerak harmonik sederhana. Maka energinya saya ambilkan dari rumus energi pada bab GHS. Kemudian EM di sini rumusnya adalah setengah KA kuadrat. Jadi A ini adalah amplitudo. Kita tinggal gabungkan, maka I sama dengan P-nya kita ubah menjadi KA kuadrat. Kemudian 2-nya pindah ke bawah, 2T-nya pindah ke bawah, 2T dikalikan dengan 4pi R kuadrat. Kita simpulkan bahwa intensitas sebanding dengan A kuadrat dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Berarti perbandingan antara I1 dengan I2 sama dengan R1 per R2, maaf, maksudnya adalah A1 ya di sini ya, A1 per A2 dikalikan dengan R2 berbanding terbalik dengan R1, kemudian dikuadratin. A1-nya adalah 2, A2-nya 4, kemudian R2-nya 1000, R1-nya adalah 100. Seperti ini. Berarti setengah dikalikan dengan 10, kemudian tinggal dikuadratin. Hasilnya adalah 25 banding 1. Opsi yang sesuai adalah A.